Di kaki Arkopuro, di suatu sudut kecil Kabupaten Bondowoso, tersembunyi kisah besar dari sebuah desa kecil bernama Binakal. Dulu, desa ini hanya dikenal sebagai desa dingin dengan lahan subur dan warga yang menggembala bebek seadanya. Namun kini, Binakal memiliki cerita yang unik dan menginspirasi. Semua bermula dari satu gagasan sederhana. Bagaimana mengubah tradisi beternak bebek menjadi sumber pengetahuan dan penghasilan yang lebih pasti. Inilah yang dilakukan Hasan, kepala desa Baratan, Kecamatan Binakal, bersama para kepala desa tetangga. Mereka tak hanya beternak, namun membangun kemitraan antar desa. Dari pengolahan pakan, panen telur, hingga distribusi secara terorganisir. Apa yang dilakukan ternyata berbuah hasil luar biasa. Menurut Hasan, lebih dari 1.200 ekor bebek diternak. Di saat cuaca cerah, produktivitas telur dapat mencapai 90%. Artinya, lebih dari 1.000 butir telur dipanen setiap hari. Harga telur saat ini berkisar 2.000 per butir. Itu berarti perputaran uang di desa ini bisa mencapai 50 juta lebih per bulan. Namun, Hasan tak menampik tantangan yang ada. Cuaca ekstrim, bebek stres, dan ancaman penyakit seperti flu burung. Kuncinya, menjaga kebersihan kandang dan memastikan produktivitas terjaga. Kalau untuk sekarang itu sekitar 1.200 ekor ya? bebek. Bisa menghasilkan berapa butir? Kalau sekarang kan masih cuaca ini kan tidak ada kondusif ya mas. Tidak ada hujan, terang, sekitar 900. Ketika telur. cuaca bagus? Ketika cuaca bagus itu bisa 90%. 90%. Dengan harga jual berapa? Kalau harga jual itu paling rendahnya 18, paling tingginya itu sejak sudah berjalan 2 tahun ini bisa 24 per butir. Perputaran uang setiap harinya itu kisaran berapa? Perputaran uang setiap harinya itu tinggal ngalikan mas, tinggal ngalikan. Sekitar 1.800.000-an itu. Iya per sekitar hari. itu. Jadi artinya kalau sebulan itu nyaris di atas 50 juta berarti ya? Iya di atas 50 juta. Di atas 50 juta. Dengan ini peternakannya Pak Kades bisa mempekerjakan berapa orang Pak Kades? Kalau yang di Baratan kan ada 3 tempat ya, ada 3 tempat itu per satu kandang itu ada dua orang yang untuk ngasih pakan dan ambil telurnya untuk bersih gitu. Terima kasih. Saya Ivan Arifandi, Camat Binakal. Saat ini saya dengan Bapak Kepala Desa Baratan. Kita saat ini ada di salah satu sentra peternakan bebek di wilayah Kecamatan Binakal, utamanya di Desa Baratan. Binakal ini memang harus menjual potensi alamnya karena secara umum Binakal ini adalah daerah pertanian dan yang cocok juga untuk peternakan. Dan Desa Baratan ini, alhamdulillah Bapak Kepala Desanya menangkap peluang itu dalam bentuk mengembangkan dirinya dan masyarakatnya untuk pelan-pelan tapi pasti yaitu memelihara bebek petelur. Dan alhamdulillah saat ini Bapak Kepala Desa sudah memimpin kelompok-kelompok masyarakatnya dan mitra-mitranya dalam pengembangan industri bebek petelur di wilayah Kecamatan Binakal. Saya kira demikian. Kecamatan sendiri ada berapa desa? Di Kecamatan Binakal ada 8 desa. Yang mandiri untuk ketahanan pangan sendiri dipeternakan berapa tadi? Di 8 desa itu kebetulan fokus untuk ketahanan pangan yang kaitannya dengan bebek ini. Bapak Kepala Desa memimpin bermitra dengan 4 desa lainnya ini. Yang mana di 4 desa itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di 4 desa itu. Desa mana saja? Yaitu di desa mana Pak Garis? Baratan sendiri, kemudian di desa Sumber Tengah, desa Binakal, dan di desa Pendelan. Kalau serius ditangani, ini bukan cuma usaha, tapi bisa jadi solusi ekonomi desa. Apalagi kalau didukung penuh oleh pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, semangat lain datang dari seorang kakek bernama Sukardi, usia 68 tahun, warga desa Binakal. Dulu, ia mengembala bebek ke sawah setiap hari. Namun kini, karena faktor usia dan kesehatan, ia memilih menetaskan sendiri bebek di halaman rumahnya. Dengan 50 ekor, ia dapat memanen 44 sampai 46 butir telur per hari. Omsetnya mencapai 100.000 per hari dengan modal pakan 40.000. Keuntungan bersih lebih dari 50.000 tiap hari. Tidak terlalu besar, namun cukup untuk hidup layak dan penuh harga diri. Mungkin bisa dijelaskan sejak kapan usaha ini mulai merintis? Bapaknya mulai membangun usaha ini sejak kapan? 2 tahunan yang lalu. 2 tahunan yang lalu. Iya. Itu berawal dari apa Pak? Kok bisa bikin usaha ternak seperti ini? Apa namanya kan tadinya saya angon. Nah, ternyata sudah kesehatan kurang memadai untuk angon itu. Sehingga saya buat lagi itik dengan pakai itu tetesan mesin. Ya pakai itu. Ini produknya apa saja Pak? Selain bertelur berarti itiknya juga diproduksi juga ya? Iya, ini memang dari kecil ini memang punya sendiri ya. Berarti nggak diangon ini ya? Enggak kalau yang ini enggak diangon. Ada berapa ekor Pak sekarang? 52. 52 ekor. Proses produksi atau panennya itu setiap berapa bulan sekali, berapa minggu sekali? Panennya telur. Iya. Setiap pagi. Tiap pagi. Nah. Tiap pagi itu biasanya dapat berapa Ini butir? kan betinanya 50. Betinanya 50. Bisa bertelur 44, 46. Tiap hari. Iya. Itu dijual kemana itu, Pak? Ya kalau enggak ada pesanan dijadikan telur asin ya. Dijual ke pengepul di Curah Dami. Per butir berapa? Per butir 22. Estimasi hasilnya berapa Bapak itu tiap harinya lah? Tiap harinya itu untuk makannya ternaknya saja itu minimal 40.000. 40.000. Iya. Untuk makan itu ya, untuk Iya. modal makan Iya, ternak. untuk makan. Sehingga perolehan uang keseluruhan tuh 98. 98. Iya. Yang 40.000 itu untuk makannya, ternak. Yang sisanya itu sudah masuk saku itu sudah. Oh, sisanya masuk saku. Iya. Itu setiap hari. Setiap hari. Sukardi adalah bukti nyata bahwa usia senja pun peluang masih bisa tumbuh jika ada kemauan. Jika Sukardi melambangkan semangat bertahan, maka Nur Aini dan suaminya Arista adalah contoh semangat bertumbuh. Dari dapur kecil di Dusun Malar, mereka menciptakan sajian istimewa, bebek kampung ungkep khas Binakal. Kita mulai merintis usaha itu ketika itu di tahun 2023. 2023 itu awalnya kita mengenal bebek karena kita melihat potensi bebek di desa kami ini lumayan bagus prospeknya, ya kita coba untuk mengolahnya. Alasan kok bisa bebek jadi menu utama itu? Karena saya pikir bebek ini di samping di Binakal ini mudah didapat untuk bahan bakunya. Kemudian yang kedua, bebek ini juga yang saya tahu, walaupun saya mungkin memang bukan dari kesehatan dan sebagainya ya Mas, bebek ini banyak manfaatnya. Terutama setahu saya ketika kita sakit DB atau apa itu pakai daging bebek. Terus di samping itu juga bebek ini memiliki tekstur yang tidak sama, baik itu dari ayam maupun dari daging. Sehingga kita coba apa salahnya, apalagi di desa Binakal ini tersedia bahan baku. Jadi saya coba, siapa tahu nantinya ini bisa dikenal dengan orang lain dengan versi bebek ungkep ini yang saya bikin ini Mas. Bebek ungkep ini ada semacam basic dari keluarga, misalnya sudah ada resep turun-temurun begitu? Kalau resep turun-temurun enggak, cuma saya pernah kebetulan ada keluarga di Madura. Waktu itu saya pernah mampir di salah satu rumah makan yang menyediakan menu bebek. Saya cuma pakai rasa mungkin pakai feeling sebenarnya Mas, mungkin ini bumbunya. Akhirnya saya cobalah bikin. Saya coba bikin, ternyata ya alhamdulillah. Dibutuhkan 4 jam untuk membuatnya. Direbus selama 2 jam, lalu ungkep dengan 10 jenis rempah khas Binakal selama 2 jam berikutnya. Rahasianya, resep warisan dan semangat kerja keras.
Satu ekor bebek dijual 100.000, per porsi 30.000, rasanya bikin ketagihan. Saya Mas Saiful Rahman, Sekdam Binakal. Instansi kami Kecamatan Binakal, ketika ada event-event, ada kegiatan, itu sudah sering memakai atau menggunakan fasilitas dari bebek ungkep ini, dari Mbak Aris ini. Dan alhamdulillah setiap event itu mesti kami pesankan di sini karena sudah terbukti dan kami juga sudah sering merasakan, dan pada saat ini juga kami juga merasakan bahwa jika rasa dari bebek ungkep ini memang khas. Khasnya di mana? Khasnya memang rasanya ini bener katanya Besti tadi, meresap sampai di dalam, karena juga sambelnya, dan di sini juga lengkap ini, ada kulupan dan lain sebagainya. Untuk harga sendiri Pak, terjangkau atau enggak? Alhamdulillah, ketika sudah ditetapkan atau mungkin sudah dipromokan melalui flyer pamflet dan lain sebagainya, harganya merayat, terjangkau. Sesuai lah, satu ekor itu ya masih wajar, kalau harganya segitu itu masih wajar, terbilang masih murah, karena dibandingkan dengan rasanya juga sangat luar biasa, termasuk sambelnya dan lain sebagainya. Dari ternak bebek ke dapur rempah, dari kandang sederhana ke sistem kemitraan, Binakal telah membuktikan desa bukan tempat yang tertinggal, tapi tempat tumbuhnya harapan baru. Dengan sedikit dukungan kolaborasi dan kerja bersama, bukan tidak mungkin Binakal akan menjadi sentra protein hewani terbesar di Tapal Kuda. Bukan hanya tentang telur dan bebek, tapi tentang kemandirian harga diri dan masa depan desa. Jika kamu suka cerita-cerita inspiratif dari desa seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Binakal untuk Indonesia.